Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji dan syukur di pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali melalui sapaan renungan pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 November 2020, dengan saya Widya Prayogo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, ya Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa pimpin kami agar supaya kami dapat mengerti serta melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari renungan harian dengan judul Memenangkan Badai Kehidupan. Adapun ayat yang mendasari renungan ini diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Banyak di antara kita sudah salah menduga bahwa ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan pelayaran yang mulus. Sayangnya ini tidak selalu benar. Sebagai umat Allah, kita berada di tengah lautan yang penuh dengan badai. Tetapi Yesus Kristus yang di surga melakukan campur tangan bagi kita. Ia melihat murid-muridnya tengah menghadapi badai, dan ia juga mengetahui buruknya keadaan mereka. Kita bisa baca dalam Injil Markus pasal 6 ayat 48. Sama seperti ia melihat kita sekarang dan mengetahui semua kebutuhan kita. Kalau kita tahu bahwa Kristus berada di ruang sebelah, sedang berdoa bagi kita, tentu kita akan mendapatkan keberanian baru untuk menghadapi badai itu dan tetap melaksanakan kehendak-Nya. Secara fisik, ia memang tidak berada di dalam kamar sebelah, tetapi ia berada di surga dan ikut campur tangan bagi kita. Ia melihat kebutuhan kita, memahami rasa takut kita, dan ia memegang kendali atas situasi yang sedang kita hadapi. Seringkali kita merasa bahwa Yesus adalah meninggalkan kita pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sukar. Dalam Mazmur, Daud mengeluh bahwa Tuhan terasa jauh dan tidak peduli. Tapi Daud tahu bahwa pada akhirnya Tuhan akan melepaskannya dari kesesakan. Bahkan Rasul Paulus juga pernah mengalami situasi yang sangat sulit, sehingga ia merasa beban yang ditanggung atasnya adalah begitu besar dan berat, sehingga Paulus merasa putus asa akan hidupnya. Yesus selalu akan datang kepada kita di tengah-tengah badai kehidupan. Mungkin ia tidak datang pada saat yang menurut kita tepat, karena ia sendiri yang tahu kapan kita memerlukan Dia. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami yakin dan percaya
Tuhan senantiasa membimbing kami di dalam menjalani roda kehidupan yang penuh dengan rintangan. Ajar kami agar kami tetap bersandar kepadamu ya Bapa. Kami pertaruhkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.